kajian kados biasanipun saben malam Ahad pun kanthi kawontenan Rahayu Wilujeng boten wonten alamat napa amin. Kabeh kalihipun mugi-mugi shalawat salam wujud dumateng dinten Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu kita ajeng-ajeng sapa ditemanipun benjing wonten ing yaumul akhir. Salajengipun kula aturaken sekali rawuh panjenengan Ustaz Dr. Imam Rohani MPD mungkin sekitar menika menawi tindak mriki lan menika insyaallah ranting terjauh mungkin saking daerah Ponorogo. Alhamdulillah panjenengan sampun kawaya rawuh kanthi kawontenan dijeng boten wonten alamat. Amin. Para rawuh sedherek kawula mati danipun sampun dalu. Monggo kajian ing dalu menika kita buka dengan kawiwasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun kajian wekdal sajekapipun kawula aturaken manten paling Pak Ustaz semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Laosan Gedangan Rayun Barat lantinge ranting gedangan cabangnya cabang Rayun Barat. Ya kan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam kita sakunjuk dumateng dengan kita yang menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun iki to the point para sesepuh ingkang hormati takmir masjid, pimpinan cabang dan ranting dan sedoyo mawon jamaah mriki kawula hormati. Alhamdulillah dalu menika kula saged sak menika ngabdi wonten ing Lazismu RSU Aisyah. Lan menawi kula matur RSU Aisyah panjenengan mestine boten asing. Beberapa tokoh masyarakat di sini, beberapa warga di sini sebagian juga turut serta bekerja di rumah sakit Aisyah gitu mboten. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi salah satu cara untuk mencapai kesuksesan itu melalui organisasi. Oke, melalui organisasi. Bayangkan Bapak sekalian, kalau kita mau jadi dokter, kalau kita mau jadi perawat, kalau kita mau jadi bidan, ya, atau bekerja di biayanya termasuk sangat mahal. Tapi hanya dengan berbekal berorganisasi, mungkin ada rekom dari pimpinan cabang, tanda tangan stempel plek jedra, ini Rayun Barat, ditanda tangan ketua cabang, wis ACC bekerja di situ.
Nah, ini cara cepat untuk sukses di keorganisasian. Dan itu juga kami rasakan Bapak sekalian. Alhamdulillah ini sampun dipun tepangaken ngaten nggih. Wau asma Imam Rohani aslinipun saking tlatah Banjar Bungkal. Bapak Ibu sekalian, ning asline nggih mboten Ponorogo. Kados niki ngapunten bahasa kula nanti mangke tasik campuran. Sok ya Jawa, sok bahasa Indonesia. Niki tasik latihan. Asli kula niki nggih celak kalih Mas Joko. Mas Joko Riau. Nah kula nyebrang kali Kilen ning Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tepatipun Martapura Ogan Komering Ulu Timur. Terus awit lahir Cengel sampai SMA niki kula besar menika. Benten oleh Mas Joko niki sejak Mas tamat SD. Nah, tamat SD baru ke Ponorogo di Pondok Ngabar Wali Songo. Saya juga demikian di Pondok Ngabar Wali Songo. Nah, ketemu ya melu derek kula teng Panti Asuhan Nur Samsi Muhammadiyah Bungkal ya ngantek sampai sekolah terus kuliah terus sakniki pindah teng RS Aisyah kados nyaman mriko. Nah, alhamdulillah. Dados niki bahasa kula tasik campuran tasik latihan menawi nggih enten klentune matur ngapunten kami sanget Mbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih ilat Sumatera, nggih santes ilat Jawa, nggih, benten nggih, sok yo salah matur sok niku, yo wajar pancene nggih, gedhe teng mriko, S1 teng Wali Songo Ngabar niku netral Bapak sekalian, netral Ngabar niku netral, artinya tidak NU tidak Muhammadiyah. Semua golongan masuk di situ, persis masuk, NU Muhammadiyah masuk, non organisasi juga masuk, yaitu orang Islam saja. Terus lanjut lagi pasca di Insuri, aku belajar aswaja, jadi belajar ahli sunnah wal jamaah 2 tahun, neng rotok molor jadi 4 tahun. Jadi kurang-kurang alhamdulillah dipari kesempatan beasiswa Pak Jokowi 5.000 dokter niko langsung malih teng UMM Malang belajar ke Muhammadiyahan. Jadi insyaallah lengkap. Aswaja ninau ke Muhammadiyahan nggih. Nah, sampai dengan detik ini kami menyimpulkan ya Muhammadiyah, ya NU, ya persis, ya semua organisasi Islam yang lain bahu-membahu membangun Islam, meninggikan Islam, meninggikan kalimat Allah. Li'ila'i kalimatillah. Alhamdulillah. Nah, saya termasuk yang merasa senang, merasa bangga bisa diamanahi oleh Majelis Taklim PDM Ponorogo untuk keliling berdakwah, bertemu bersilaturahmi dengan saudara-saudara, ya baik di kota maupun di pelosok desa. Sampai dengan jamaah warga di akar rumput. Saya sangat senang sekali Bapak sekalian. Nah, untuk merayun sebenarnya bukan kali pertama. Untuk merayun sudah berkali-kali. Merayun barat maupun merayun timur. Ning khususipun gedangan, tasik sepeda niki Bapak sekalian. Ruwiyin niku nate badhe teng gedangan ini mboten tembus. Mboten tembus, Pak. Sekitar tahun 2013-an 2013, saat ini 2025, 12 tahun yang lalu. Medannya berbeda dengan yang sekarang ini, berbeda jauh. Meskipun sekarang pun jalannya ya sih. Ini Pak Bupati dugi mriki mboten Pak. Mboten nggih. Awit periode pertama ini dereng mriki. Sampun. Oh sampun ya. Alhamdulillah. Bapak sekalian, ya alhamdulillah itulah suka duka dan sebagainya. Dulu memang di 2013 kita survei untuk anak asuh, calon anak asuh. Kebetulan kami diamanai untuk mengasuh di Panti Asuhan Nur Samsi Muhammadiyah Bungkal.
Nah, niki Fatimah itu di Ponorogo ada 13, nambah lagi ada 15, tambah LU kurang lebih ada 16. Ini sekalian. Nah, saya termasuk salah satunya yang ngurusi di tingkat cabang usulipun wonten ing Bungkal. Alhamdulillah kami ngasuh anak yatim piatu dan duafa. Khususnya dari Ngerayan itu kata Pak. Saking Cepoko, saking Monodadi itu kata. Saking kawasan gitu nih gitu gitu. Nah, tentang 2013 niku nanti tiap daftar wonten mriku kek badhe kula survei. Sak babare Cepoko kek wangsul itu bablas teng Gedangan. Sampun jam ngasar 3 sore ngoten. Kek dilalah bane bocor. Kek tase Pak. Nembe mawon pasar Ngerayan niku. Dadi lek tembus mriki kira-kira ya iki magrib. Ya mboten sido, mboten kula survei. Mari ya sampai sekarang baru tembus Gedangan nih malam hari ini. Alhamdulillah ternyata panjenengan semangat derek pengawasan, derek pengajian. Nah, salajengipun Bapak Ibu sekalian, kalau wau cara pembukaan singkat padat. Pancene nggih sengaja. Jane iso mawon pembukaan dawa tarik-tarik diwale niki saged. Ning ya pembukaan nggih apa dawa-dawa ya intine mawon ngoten nggih. Nggih. Nah, pembukaan niki mangke kula iki mesane sopir jane Pak, mesane driver. Lek kula kiambak mboten masalah. Pancen sampun terbiasa. Nggih sak durunge magrib sampai dengan ngisak bar ngisak jalannya ekstrim begini. Mas Joko sampean rene iki wis nate nopo dereng? Nate Pak. Sering apa? Jarang. Ya lumayan Pak. Lanya kok rene. Ya siji ngetete. Saya yakin menawi ada di antara panjenengan yang pernah diantar oleh Mas Joko ini. Jadi Mas Joko ini dilaksismu RSU Aisyah. Dari menawi panjenengan kok pas dilalah sakit, nah untuk bilang jadi boten tidak mengharap, nah, tapi kok misalkan dilalah sakit, kayak berobat, yuk dilalah boten gak ada jamkes, mas kis dan sebagainya. Nah, menika mangke berobat bisa melalui rekomendasi cabang untuk biaya keringanan niku melalui Lazis RSU Aisyah. Nggih saged menghubungi Mas Joko niki. Jadi beliau ada di Lazis RSU Aisyah. Bukan Lazis daerah nggih. Nah, Lazis RSU Aisyah. Nek teng mriki Mas Arif misalkan nggih nyekel teng Lazisku, dadi iki ketemuan antar KL ngaten mawon. KL ketemu KL. Nggih kula lajengaken Bapak sekalian. Alhamdulillah kula rumen saged panggih panjenengan wonten ing dalu menika. Niki sadèrèngé sampun komunikasi kalian Mas Arif napa temanipun. Lah kula manut napa jaluke. Jaluke tentang ringan-ringan mawon, salat dan kurban. Tidak elok kalau saya berlama-lama dalam membuka dan berkenalan. Nah niki ngingeti wedal kula tak tudheng wae wonten ing materi mawon. Mengke nggih sinambi materi, nggih sinambi guyon, nggih sinambi napa nggih ya bae kok dan seterusnya sampai dengan mal balik kalian terkait dengan kesyukuran. Kebanyakan kita memahami bersyukur itu sebatas pada kalimat alhamdulillah. Kamu kok bersyukur dengan mengucap lafal alhamdulillah itu tasik wujud kesyukuran yang sangat ringan. Yang sangat ringan. Ada wujud syukur yang lain yang ini juga sebagai satu tantangan. Karena ya leh cara ngarani abot ya abot, leh diarani ringan aslinya ya ringan. Kalau kita sudah terbiasa ini menjadi ringan, tapi kalau tidak terbiasa dia merasa berat. Bagaimana cara kita bersyukur pada Allah selain hanya sekedar
mengucap kalimat tahmid hamdalah. Nah, niku jawabannya wonten ing surat ingkang dipun waos Imam kala wau rakaat nomor 2. Napa Bapak Ibu? Surat napa niku? Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Alhamdulillah. Nah, terus surat niku wis kelingan. Surat apa? Surat surat kedua saya kelingan ini fokus tenanan. Lah ada yang iki mau surat rokaat bacanya apa? Nah itu ada yang kurang fokus. Nah ini alhamdulillah sampai dengan detik ini 10 menit berjalan panjenengan tasik kok fokus. Ngelingi nopo wau ingkang dipun waos imam. Terus kalau mau surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Lek kula maca kiambak pahalane kula kiambak. Monggo sesarengan mau surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, senajan pendek mung 3 ayat ning ganjarane kathah. Sak huruf niku 10 kebaikan, nek 3 ayat mung kita huruf Pak. Kalian kata ya, cara dihitung ini ratusan kebaikan sudah kita dapatkan hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit. Alhamdulillah. Ini menunjukkan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan pada kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar niku nikmat yang banyak. Saking banyaknya apabila engkau menjadikan seluruh air di muka bumi ini sebagai tintanya dan seluruh dedaunan di muka bumi ini sebagai kertasnya, niscaya kamu tidak akan mampu menuliskan keseluruhan nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Betapa besarnya karunia nikmat yang diberikan. Melakukan aktivitas mata memandang, mulut berbicara atau apalah ya, bisa membuat hidung bisa menghirup nafas, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak. Kurang apa kita? Setiap detik itu banyak sekali nikmat Allah yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah. Itu cuma kita membayangkan ketika ada orang kemudian nafas harus dibantu dengan oksigen. Habis 1 tabung oksigen itu pun pinter begini. Kayak 1 hari habis 10 kantong itu kan tinggal ngepeng nih. Cara berobat itu minimal 3 dino itu kan sudah berapa? Masya Allah, betapa besarnya Allah. Sehingga apabila kita berobat yang hanya sekian hari itu, menurut kudune yang ngentekne bondo sak kata-kata sawah kudu didol, sapi ya didol, mendo ya didol, omah ya didol, iso-iso jantung ya didol dan sebagainya. Nah, ini untuk nopo mengganti kesehatan, sehingga kesehatan sangat mahal sekali. Nah ini kita ya hanya disuruh bersyukur saja, tapi kadang-kadang kebanyakan manusia itu lalai, tidak bersyukur, justru kufur. Umpami manusia itu tidak bersyukur ning mboten kufur niku sik rada elok-elok. Ngene mboten. Niki mboten syukur ning kufur. Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Bersyukur ditambah nikmat, kufur diwai azab. Orang bersyukur ya ora apa-apa. Gusti Allah mboten butuh, nggih.
Neng lek menawi mboten kufur niku ya mboten masalah, tidak akan membawa dampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyukuran yang kita berikan pada Allah itu sejatinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya untuk awake dhewe. Jadi kesyukuran kita kepada Allah itu kembalinya untuk kita sendiri. Jadi kita bersyukur pada Allah, Allah Maha tahu. Oh, hambaku ini bersyukur. Tak tambah nikmatnya. Nah, nikmat itu kan banyak. Jadi nikmat itu tidak hanya ketika alhamdulillah ditompo ning rumah sakit RSUD. Tidak hanya itu. Alhamdulillah ketompo PNS. Alhamdulillah sertifikasi ya lulus. Alhamdulillah oleh momongan. Alhamdulillah oleh bojo. Nah, dan sebagainya. Jadi itu memang betul nikmat, tapi nikmat itu tidak hanya itu semata. Tidak hanya semata. Termasuk kita kok bepergian, numpak motor, kemudian selamat sampai tujuan, tidak jatuh, tidak terguling, tidak tabrakan, tidak kepleset, mboten tangguh. Niku juga nikmat dari Allah SWT. Jajal sekali ketabrak, brek, kaki patah, tangan remek, wajah. Nah itu genteni, waduh ya Allah. Jadi selamat ketika perjalanan itu pun juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita syukuri. Nah, kesyukuran itu diwujudkan dalam ayat yang kedua, surah Al-Kautsar. Tadi Kautsar, sesuai kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Perintah Allah bersyukur adalah fasholli, pendek ya. Buatan fasholli. Fasholli dengan panjang, matobiin mubarak. Niku benten atosipun. Nggih, atosipun berbe. Ini pendek fasholli. Napa atosipun? Maka sholat lah. Sholli niku sholat. Perintah fi'il amr. Sholat sholli. Fi'il amrnya sholli. Sholat lah. Sholat lah. Nah, sholatnya ini adalah satu perintah. Perintah untuk bersyukur setelah diberikan nikmat yang banyak. Ini betul nopo-nopo Pak. Jadi bocah ini biasa aja. Tidak apa-apa. Mau jadi seperti ini. Besok tobat mau yang masjid. Aduh, oke. Alhamdulillah. Jadi perintah pertama untuk bersyukur adalah sholat. Yang pertama, fasholli. Tapi tidak berhenti hanya fasholli. Fasholli li rabbika, sholalah untuk Tuhanmu. Dia tegese untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang sholat itu bukan untuk Allah. Allahu Akbar. Angen-angene yang tinggi kalau gitu kula netan. Madhep kiblat, karepe niate ngadep Gusti Allah, tapi pikirane masa aku monggo lek tak tinggal suwe-suwe. Mau jane wis tak cilik nene lek kesuwen iki kira-kira yo gosok tenan iki. Tambah imame surat yo pisan. Bahiyo iki. Yo karo salat karo rada gemeng ngono. Sing rada nemen iki karo iso. Nah, itu billahi min dzalik. Nah ini dari fasholli li rabbika, sholalah untuk Tuhanmu. Jadi sholat mana? Sholat ini maksudnya sholat lima waktu minimal subuh, zuhur, asar, maghrib, lan isya. Subuh, zuhur, lan asar. Nah kata deh. Nah ini gitu baru lesson lanjut nih. Nah ini sholat fasholli li rabbika wanhar. Wanhar pakai hak bukan hak. Kalau ngucap fasholli li rabbika wanhar, ayo kleru artinya nggih kleru. Wanhar pakai hak menika artosipun berkurban lah. Jadi ada dua perintah Allah untuk perintah bersyukur, satu sholat, satu berkurban. Nah, kurban itu makna zahiriyah, makna lahiriah, makna harfiah. Niku berkorban
sebagaimana korbannya Nabi Ibrahim, menyembelih hewan kurban. Itu makna harfiahnya. Tapi makna yang li ghairi harfiah, semua orang lewat di situ. Alhamdulillah, sholawat. Wah, ini enggak apa. Untuk masjid itu besar pahalanya, wakaf untuk jalan itu juga sangat besar pahalanya. Itu mau masuk rumah ketenggil mriku Pak. Jadi arep mandhat teng mriki niki mlampah rupiah. Nek yo kula alhamdulillah yo olahraga ngono nggih. Olahraga. Iki iso lho Mas Joko. Aku batin ora ngomong. Iki iso lho Mas Joko. Tuh kok tidak terlalu ini ya oke mundur ya iso ya umpama ora iso nekuk lho tadi mundur ya iso utol kok ya internete madhep bane tunak dulu ki lho kok kene tenan lho ya sepatu ora iso lek kene iki sah ora iso tenan 100% lek ora gedungop ya niki ya alhamdulillah kita syukuri yang namanya berjuang itu tidak serta-merta, tidak tiba-tiba tidak misalnya Nabi Muhammad dadi kabeh solehah ya ndak bisa. Perlu ujian, perlu tahapan gitu mboten. Nggih. Wong arep kuliah niku kudu nempuh SD, SMP, SMA. Arep kerja lagi ada persyaratan kudu wis lulus S1, kudu minimal SMA gitu mboten. Lah ada proses. Anak ini berproses. Dari proses pertama nopo Pak sampai dengan hamil 9 bulan sampai dengan kelahiran itu berproses. Jadi semuanya itu secara normatif berproses. Tidak serta-merta langsung jadi bersalah tidak. Nah untuk kita menjadi soleh pun demikian harus berproses. Jadi perintah Allah untuk bersyukur itu ada dua, satu sholat, yang kedua berkorban. Berkorban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki lek mung al kausar mawon niki mun cekap. Cekap diwaksun ngoten. Ning nggih perlu penjabaran, perlu pentafsiran. Soli inhar, nah niku juga perlu dijabarkan. Nah judul temanya salat dan berkorban. Yo pas tenan iki ayate dalil pas. Nah, salat dan berkorban. Salat niku Bapak sekarang biasanya digandeng dengan satu amalan wajib di rukun Islam niku zakat. Nggih napa mboten? Nah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat.
aqimus shalah itu terdapat banyak ayat Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz zakat. Gandengane salat mesti karo zakat. Lah Al-Kausar iki mboten Pak. Gandengane salat niku berkorban. Nah, berkorban. Jadi wujud syukur adalah salat dan berkorban. Nah, kita bahas sedikit satu persatu. Salat dulu ngaten nggih. Nah, salat ini sebagai satu amalan yang utama, menjadi kunci dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya baik, pasti seluruh amal ibadah yang lain juga baik. Kok sholatnya tertib, zakatnya mesti tertib. Kok sholatnya tertib, mesti duweni angen-angen sok arep munggah haji, minimal ya umroh. Jadi mesti duweni keinginan. Nek lek salate bolong-bolong, jomplang-jomplong subuh. Iki curiga lho. Jadi lek salate apik mesti yang lain juga apik. Minimal 5 itu tertib, minimal 5 itu tertib. Nah, kalau sunat dan lain sebagainya ditambah ya alhamdulillah. Rawatib niku masya Allah sekalian. Kok wajib rawatib niku mawon. Kalau kita mempelajari hadis-hadis ada di kitab Bulughul Maram, ada di kitab yang lain juga. Masya Allah luar biasa sekali. Bukhari banyak meriwayatkan, Muslim banyak sekali meriwayatkan. Dengan demikian dengan Tirmidzi, Abu Daud dan sebagainya. Betapa besar sekali pahalanya atau hikmahnya orang melaksanakan sholat. Surga alhamdulillahirabbil alamin. Lah Gusti Allah iki lek cara arep bangunkan istana ya apa kira sulit. Mboten. Gampil mawon. Bangunkan rumah itu walah mudah sekali. Jadi sapa wonge rutin 12 rakaat ini salat rawatib lho nggih. Salat rawatib niku salat yang mengiringi salat fardu. Nah, salat rawatib niku mawon ganjaran pun kathah. Dan ini masih banyak yang lain. Barang siapa yang sholat 14 rakaat, barang siapa yang sholat qobliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Gitu betul. Siapa yang sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya. Kok dunia? Waduh, sak igare dunya mawon awake dhewe jadi penguasa bumi. Kok sak igar? Per 100 bumi kok kita menguasai, walah tidak ada yang mampu menandingi kita. Oke, itu. Jadi betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dengan beradaan bumi ini. Lah kamangka Bapak sekalian, bumi itu besarnya dibandingkan dengan besaran Allah itu bagaikan sebutir pasir di luasnya Sahara, padang pasir. Betapa kecilnya satu butir pasir itu dibandingkan dengan luasnya padang pasir. Nah, ini lihat pandangan nanti ke Mekah, dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah itu temu padang pasir tandus panas luar biasa, luas sekali. Ini sebutir itu lihat cara kula nilai ini terlalu besar. Jadi bumi itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan kebesaran Allah SWT. Bumi itu ya di planet tata surya itu hitungannya termasuk yang kecil di atasnya planet Pluto. Ya senajan Pluto ya ada yang mengatakan bukan planet begitu. Nah dalam satu tata surya itu masih sangat kecil.
ada yang lebih besar yakni galaksi. Galaksi nopo? Galaksi Bima Bima Sakti. Terdapat jutaan tata surya. Lah galaksi Bima Sakti itu masih sangat kecil. Di atasnya galaksi Bima Sakti masih ada lagi yang sangat luas untuk alam semesta ini. Ada juga istilah black hole. Black hole itu lubang hitam. Jadi lubang hitam itu tata surya mlebu niku nomak beleng disetop kilat. Jadi kok bumi jenis tata surya ya srengenge, ya Merkurius, Venus, bumi, Mars dan seterusnya itu iya beleng-beleng. Nah ini jadi masya Allah kalau kita melihat kebesaran Allah itu kita tidak akan terbayangkan. Makanya kita tidak perlu membayangkan gede nih Gusti Allah. Tidak perlu bayang, tidak akan mampu kita membayangkan. Jadi malaikat Jibril itu loh bu. Nah, malaikat Jibril ini kok, andaikan seluruh air di muka bumi ini, segoro, kali, sumur, peceren, comberan, dan sebagainya, ditumpahkan di atas rambut kepalanya malaikat Jibril, niscaya di antara air tidak akan ada yang sampai jatuh tumpah ke bawah. Itu betapa besarnya malaikat Jibril. Tapi sak gede-gedenya Jibril itu masih kecil. Tetap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalimat Allahu Akbar itu kadose mohon maaf. Kadose seolah-olah itu sepele, seperti biasa saja nggih mboten. Adzan nggih takbir, salat nggih takbir, bodho nggih takbir, takbiran gitu. Ane tasbih, tahmid, tahlil, zikiran, iya takbir. Allahu Akbar. Padahal satu kalimat Allahu Akbar itu kalau dikaji seperti itu tadi, Pak. Betapa maha besarnya Allah SWT. Jadi kalimat akbar, Allahu Akbar, akbar ini isim tabdil. Isim tabdil itu yang lebih, yang paling. Allahu Akbar itu akbar lebih, paling, lebih besar, paling paling. Enggak ada lagi yang melebihi kebesaran Allah SWT. Jadi kita tidak dapat membayangkan betapa besarnya Allah SWT. Ngono kok isik nantang, perlihatkan Tuhanmu. Wah iya. Jika kamu benar, perlihatkan Tuhanmu. Saya ingin lihat Tuhanmu. Ayo, jangankan kok umatnya. Lah Nabi Musa saja terheran-heran ya. Nabi Musa saja pengen melihat Tuhan. Pengen mungkin apa tuh? Ya Allah, aku ingin melihat Engkau supaya hatiku kukuh berarti kuat tenanan le, tenan Gusti Allah kene tenanan le. Nabi Musa iki kok yo neko-neko. Cilik wis nabi barang kok yo ora cetok. Itu gak Gusti Allah ngoten niku. Tapi Nabi Musa iki ngoten niku, Pak. Lek cara bocah ngene iki buwadel Nabi Musa niku nggih saestu. Nabi sing buwadel nggih ngoten niku. Jadi awal dewi sholat 50 waktu ini asli ini 50 waktu sehari semalam. Mergo nek Musa dikorting sampai hanya 5 waktu. Jadi awal dewi sholat mau dipaling 5 waktu sehari semalam ini hutang jasa kepada siapa? Nabi Musa. Alamat, kowe kok arep sholat 50 waktu. Aku yakin lek kowe iso, nek umatmu aku jamin ora bakal iso. Dan terus piye? Wis munggah nek njaluk kortingan. Koyo lek ngono. Logis. Munggah Pak, munggah. Ya Allah iki atas usulan Nabi Musa. Gusti Allah niki subatin pisan. Oh, kae to iya. Wah, aku mau ketemu kae genah protes siji kae. Iya. Ya wis ono 45. Nabi Muhammad modele samina wa ato. Wis patuh artinya kowe patuh Nabi Muhammad itu. Akhirnya bunuh medul. Ketemu Nabi Musa malih. Ya piye mat hasilnya piye? Aku ya pengen tunggu barang ya. Lek menawar iki piye jajal. Tikot-tikotan ora. Nggih, lah terus piye? 45. Hah?
Isi pukul 5. Masya Allah, man. Tak sarankan ini munggah nek tenan aku ora ngapusi ya, aku tenan ya. Yakin lah sumpah iki. Munggah. Akhirnya munggah malih, Pak. Tekot sing malih 40. Mandang malih sampeyan tenan. Ketemu Musa malih piro, Man? 40. Bayo. Astagfirullahaladzim. Aku ora ngapusi, Man. Tenan wong wis munggah. Akhirnya ngantek hanya tinggal 5. Apa yang dilakukan Musa? Iya podo sik kekasihan. Tenan aku Mas munggah meneh. Wis aku izin aku malah. Lah munggah sampeyan sing munggah aku tak tunggu ning kene gitu. Nah, akhirnya hanya 5 dalam sehari semalam. Jadi kita iki hutang jasa ning Nabi Musa tenanan ya, Pak. Ajenengane hutang jasa Nabi Musa. Besok lek ning akhirat nanti panjenengan yo ketemu Nabi Musa. Nabi Musa matur nuwun yo. Oh, tuh sampai di korting. Aku yo tengah, tengok sedina ngene ora iso kerja ki salat bendina. Masyaallah. Nah, Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita sebenarnya sudah memperhitungkan baik buruknya konsekuensinya Allah itu sudah memperhitungkan. Kita tidak tahu. Kalau hanya dengan mungkin ya tunuk lagi ya sholat 450 kali dalam sehari semalam. Isokong kok ya kali milih sungai madu, kali milih bane arak, kali milih bane ya air jernih dan sebagainya ya. Tapi ya inilah ya. Jadi Allah sudah menyiapkan keberkahan, Allah sudah menyiapkan yang lain. Tapi ini sudah skenario. Jadi Allah itu maha tahu. Ya saya nggak tahu kalau musabari di setting Gusti Allah, saya nggak tahu itu. Nah, kita nggak tahu. Tapi seperti itulah kisahnya demikian. Sehingga kita dalam hidup ini mendapatkan banyak hikmah. Nah, setelah 5 perintah untuk sholat 5 kali, monggo kita jalan. Dan sudah tidak perlu lagi protes. Awet dhewe kok isih protes, 5 sik kurang. Maghrib salat isya ora. Zuhur salat ngasar ora, subuh ya ora. Lah ngeten iki ora ngelingi lek dhisik perjuangane Kanjeng Nabi samono kuwi wis perjuangane tenan ngempet isin. Dadi isine diempet tenanan, dipres tenanan. Bayangkan 50 kok selongi, ngelongi kok lek 5 kena bolak-balik nek lek ngadep Gusti apa pimpinan iki lek ping 9 ngadep nggih lah nggih ping 9 kalau sing pertama dhewe ya jangkep sak Cina. Aduh lek cara jangkep ping 11 tenan iki. Nah saon Kanjeng Nabi ngantek menahan malu di hadapan Gusti Allah. Lah tebawe dhewe gareng nglakoni kok isih korting. Jenengan lek pada korting kudune munggah dhisik ketemu malaikat ketemu Nabi Musa. Khusus untuk aku sampean ceruk ning korting. Nah, ngono ku lek oleh. Nah, salat 5 kali itu monggo awake dhewe temenan. Subuh niku 2 rakaat. Sadurunge subuh niku wonten salat sunah. Monggo awake dhewe salatul fajri khairun dunya wa ma fi. Hai maning man kok padahal salat subuh kok ora nindakaken kok blas subuh. Iman. Khairun dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Ya lek cara digawa wujude bumi, awake dhewe ora kuat gitu mboten. Mboten kiat. Tapi wujude niku nggih ganjaran pahala sunah akhirat dipek. Orang yang akhirat sok ketika kita di alam barzah masuk di liang lahat, liang kubur, amal itu yang menemani kita. Wah, aku duwe amalan gadare donya sak isine. Nah, mosok arep ning kubur mosok yo arep disempit, arep diapit, arep di petene. Nah, niku kita bisa istilahnya punya nopo nggih. Aku di amalan iki. Nah, Bapak sekalian ketika kita meninggal dunia itu yang kita bawa hanya diri kita sendiri sama amal ibadah. Ya, tidak ada yang kita bawa selain itu. Keluarga yang ditinggal.
gitu, kendaraannya ditinggal, rumah ditinggal, tanah ditinggal, kebun sawah ditinggal, semua ditinggal, hanya amal saja yang kita bawa ketika nanti di alam kubur. Ya, di alam kubur itu ada dua, satu nikmat kubur, satu siksa kubur. Padahal kepada kamu di nikmat kubur, Nikmat. nggih napa mboten? Nggih. Purun. Alhamdulillah. Lek apa? Azab kubur alhamdulillah. Nah, nikmat kubur itu akan kita dapatkan apabila kita selama hidup di dunia ini nggih taat pada Allah Subhanahu wa taala, suruh ora neko-neko. Ya salat ya salat. Senajan salate awake dhewe ya sok-sok ya males barang nek bangga salat. Sok-sok ya lali barang, kadang-kadang ya lali ora salat ya lali tenan. Tapi lali ini awake dhewe tidak salat. Tapi sebelumnya sudah terbiasa itu dianggap sholat kalian. Nah, kalau lupa tenanan, masa Allah aku mau tenanan lali tenanan orang sholat. Tapi sebelumnya sudah terbiasa sholat, maka itu dianggap sholat. Nah ini amal-amal itu yang akan menemani kita. Nah, wujudnya ya teman putih bersih berkilau, ya ngajak senyum dan sebagainya, itu enak kita. Itu amal ibadah kita. Tapi kalau amal buruk itu nanti wujudnya adalah teman yang dia sosok hitam, menyeramkan, mengerikan. Itu tidak hanya mbakuri kok, tapi yo jewer, yo nendang, yo nonyo, yo aduh, yo susah pokoknya. Ojo ngantek neko-neko lah. Nah, itu amal buruk. Kalau kita punya amal buruk, segera istighfar, segera minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak minta maaf dan tidak dimaafkan, itu jadi konco neng alam kubur. Kamu kok neng alam kubur neng sampai nanti ketemu hari akhir, hari berbangkit, yaumul qiyamah itu ya lek cara hitungane dhewe lama. Lek hitungane akhirat cepet. Kapan kiamat? Sebentar lagi. Nah, sebentar lagi nih Gusti Allah ki lek awake dhewe iki jadi kan kita tidak tahu sekarang tahun 2025. Nah, padahal sebelum tahun 1 niku ada setahun lagi yang banyak. 100 tahun, 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang 2000 tahun setelah Masehi, 2025. Kita tidak tahu mungkin tahun ini sampai berapa Masehi. Sampai tahun 3000 kah atau sampai 5000 kah, kita kan tidak tahu. Nah, hitungannya 1000 tahun itu bagi Allah itu sangatlah sedikit. Wong padha karo sawengi iki hitungane padha karo lebih dari 1000 tahun. Kira mboten? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka lailatul qadri khairum min alf shahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini. Jadi hitungan Allah itu sangatlah berbeda dengan hitungan kita. Nah, ini kita tidak tahu lelek tahan ngantek kiamat misalkan tahun 3000, tahun 2050 usia masih panjang. 2050 nih tahun 3000 niku ada berapa tahun? 950 tahun. Kok 950 tahun? Sedina wae awake dhewe dibaturi amal buruk niku tersiksanya luar biasa. Warung ini satu pol. Jeleng ana gitu. Ah, sedina iki keplak ping pira gini ngamal buruk ya waduh. Ki ngantek 950 tahun nunggu kiamat suwine ya Allah. Ning apabila kita ditemani oleh amal kebaikan, uang murah senyum dia
srengenge sakilan gitu kemeringat ngantek membanjiri dan sebagainya niku. Susahnya luar biasa. Untuk siji-siji dipitung, si A, si B, si C ngantek-ngantek sak donya. Wong pinten, Pak? Sak donya wong pinten. Cina niku dalam penduduknya 1 miliar. Cina saja loh. Nah ini belum yang lain. India saat ini melampaui Cina. Jadi penduduk terbesar di dunia sekarang itu dipegang rekornya oleh India. India 1 miliar punjul 1,4 itu gitu. Nah, 1 miliar 400 juta. Ini menusuk. Kuwi lek siji-siji desa lho pinten pripun niku kapan lek ngenteni iki. Ah niku satu masa padahal dulu juga ada masa yang akan datang juga ada masa. Masya Allah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah SWT. Jadi seorang menikah monggo kita temenanan. Temenanan ini pripun? Jadi sholat niku cara satu munfarid, yang satunya berjamaah. Nah, saya pundi Pak Bu sholat munfarid kalian sholat berjamaah. Sholat berjamaah munfarid hanya 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Lah yuk iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awake dhewe sing dolanan HP, ya nelpon dhisik, buka Facebook, jawab dan sebagainya. Terus sidane terus tak nelpon ora sampe sekolah ora jamaah. Iki eman 17 derajat kecul. Kamu kopi 17 derajat sekali kita dapatkan itu, kita nggak tahu ganjarannya nanti dapat berapa ratus tahun di surga. Allahumma amin. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi 27 derajat sekali sholat yang kita dapatkan, Allah berikan 100 tahun di akhirat, di surga. 100 tahun di surga itu baru sekalian. Ya beda hitungannya kalau 100 tahun di dunia. Tahun akhir ya lama sekali lek cara dirasa di dunia. Tapi itu masih kecil bagi Allah. Jangan mau 100 tahun. Kamu minta berapa juta tahun? Bahkan Allah menjanjikan tidak terbatas di surga itu. Tidak terbatas. Bumi itu ada batasannya. Betul, di century atau sebelum Masehi itu ada sekian ribu tahun. Setelah Masehi juga ada 1000 tahun. Tapi akhirat itu daiman abadan. Apa daiman abadan? Selama-lamanya. Sama dengan firman Allah, khalidina fiha, selama-lamanya. Kita bandingkan antara 1 miliar tahun dengan selama-lamanya, masih lama yang mana? Selama-lamanya. Ya, masih lama yang selama-lamanya. Ya ndak ada bandingannya. Yang 1 miliar tahun itu ya kecil sekali. Kamu kalau kita menjalaninya 1 miliar tahun itu baik. Nggih mboten? Nggih. Jadi betapa luar biasanya Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kekuasaannya. Jadi manusia itu arep nyembuhkan diri itu tidak ada celah. Arep piye lek nyembuhkan diri? Awake cilik itu koyo ngene. Dicakot nyamuk malaria, dicakot nyamuk demam berdarah. Apa yang dapat kita perbuat? Cikungunya apa yang dapat kita perbuat? Lek nyakot pisan, wah lek meriang. Saya dari kaki cikungunya. Tak sasi ya sik ngeluh nih saya. Nah ini kamu hanya satu nyamuk saja. Nyamuk cilik sepele jajan, tapi ya dampaknya seperti itu. Jajal ban cikungnya kita cuakan kayak kena cikungnya mana. Wah kita susah sedih di dunia ini. Allah itu tidak akan malu menciptakan nyamuk yang sangat kecil sekali. Allah itu tidak akan malu.
Demikian juga Allah tidak akan mau untuk membuat sebesar bumi, sebesar lebih dari bumi, bahkan tidak malu membuat yang sekecil nyamuk atau lebih kecil daripadanya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Jadi Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan seekornya nyamuk atau lebih kecil dari itu, virus dan bakteri dan sebagainya itu. Orang beriman akan mengetahui ini adalah kebesaran dari Allah SWT. Tapi orang yang kafir, opo dikarepe Gusti Allah iki. Nyiptane makhluk kok mek gerboe penyakit. Apa manfaatnya nyamuk? Cakot cikungunya, cakot demam berdarah, dicakot malah cakot nembok kan tidak ada manfaatnya. Itu bagi orang yang kafir, dilihatnya dari aspek negatifnya saja. Padahal apakah kemudian nyamuk itu tidak ada dampak positifnya? Tanpa nyamuk, nah ini sistem permakanan, khususnya pun dunia hayawan, nah ini juga akan terganggu. Kodok makan nyamuk, cecak makan nyamuk, tanpa nyamuk cecak merana, gitu betul. Sidane maem yang lain gitu. Nah di kodok ya sopo gitu. Nah demikian terus sekalian. Jadi inilah seluruh kebesaran dari Allah SWT. Sehingga apabila kita itu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, itu seharusnya itu saenteng-entengnya apa mungkin bersyukur. Kok mek gerlimo kudune ben 50 mawon enteng. Lah mek gerlimo wis sing korting lah iki. Nah, kamu kon napa wae. Awake dhewe nampai sholat iku ya diganjar lho, ora kok dijani ngono mboten. Sholat subuh ganjarannya yang gede, gitu betul. Nggih, sholat zuhur pahalanya juga besar. Seperti pahala, ditimbang apot pahala sholat fardu niku. Apot sangat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kok ditimbang. Wah, berat sekali niku. Awake dhewe esuk ketika di yang mizan timbangannya diberatkan oleh pahala sholat. Orang duwe sholat yo ganjarane yo total kabeh Pak. Nah iki. Monggo sholat itu yang paling utama. Ini monggo sholat itu 5 itu jangan sampai tinggal. Ukara sholat sunnah panjenengan tinggal itu tidak begitu bermasalah. Tapi lek 5 waktu panjenengan tinggal masalah gede. Masalah gede tak wangsuli. Ninggal 5 waktu masalah besar. Nah ini masalahnya karo Gusti Allah. Nah, kali-kali Pak RT tidak masalah, kali Pak Tamir Masjid buatan masalah, kali Ketua Lazismu cabang tidak masalah. Lek karo Gusti Allah masalah besar ini. Nah kita jangan sampai bermasalah itu dengan Gusti Allah SWT. Nah ini 5 waktu. Waktu ini prakteknya beda-beda sekalian itu. Ya sekali-kali ndak zaman ndak apa-apa ya sepanjang ya ngepasi udan, ngepasi pasir rada sibuk. Nek mosok udan terus, mosok sibuk terus kan tidak. Ngepasi ngomong anak pas bocah nangis ya ndak apa-apa. Ning anak kan tidak selalu nangis loh nggih. Nah, pas longgar anak kena ditoto sholat jamaah. Nggih ngaten. Ketika anak pas rewel yo enggak usah jamaah, Bu. Enggak usah. Mesakne anak mosok salat ke ninggal anak nangis. Panjenengan apa ya kusuk? Kusuk nang mboten? Mboten. Allahu Akbar sik krung anak ngorong. Ndak akan kena. Panjenengan mesti dirasani karo jamaah-jamaah liyane. Iki pinggih anake nangis dijane malah dadi imam malah. Nah ini harus sekalian.
Nah ini memang keadaan itu Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Oh iki sakit orang kuat nyang masjid, ya wis tidak ada kewajiban orang ini untuk pergi ke masjid. Wis niat budal di masjid, dua, orang bakal ke masjid. Nah ketika halangan, Asli Sumatera. alasan. Ya nggak usah nekat di masjid. Ya wis mampir tempelnya sih. Numpang sholat itu nih rapopo. Situ ora kelaksanaan melu sholat jamaah. Ya enggak apa-apa. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Nabi pun tidak sempurna. Nabi pun masih mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi itu pernah saja abaikan si orang buta ini umum ya. Bahaya ras itu masuk Islam malah bahaya. Akhirnya di sini Gusti Allah lagi ini ragimen ning ayat Al-Qur'an surat Abasa kabeh umat, seluruh umatnya itu membacanya, termasuk kita membacanya. Tidak hanya membaca tapi juga menghafalnya. Bahkan ya menerjemahkannya, mengimplementasikannya, mendakwakannya. Nah ini sekalian. Nah kita kembali pada sholat sekalian. Sholat itu dia Allah memberikan syariat untuk ditaati. Tapi Allah juga memberikan keringanan pada kasus-kasus tertentu. Ketika kita tidak mampu sholat sambil berdiri karena sakit, karena patah kaki, karena lain hal, apakah sholat itu harus tetap ada singkatan sinten. Nah, jadi belum masuk waktu sholat terus teko masjid dhisik ya kelut-kelut resik-resik atau tebakan Dereng gadah. Lasi sebagai lasi saya ya. Tunggu lasi saya ya gitu. Nah, mungkin masuk adzan harus berkumandang Allah. Bapak Ibu azan niku wah masa Allah ini gede sangat. Semua yang mendengarkan azan dan lunak-lunak datang ke masjid dapat pahala betul? Dapat pahala. Nah orang yang azan itu dapat pahala, mereka orang yang datang ke masjid tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya orang yang datang ke masjid. Kurang apa? Nah ini. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muni kuwi tok yo ganjarane yo gede, setiap kalimat setiap lafal itu besar. Apabila panjenengan menikmati, memaknai Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Saking besarnya aku sangat kecil, saking besarnya masjid yang sebesar ini pun masih kecil. Lah sama itu betapa besar pahala yang dapat kita, pahala yang kita dapatkan. Ini orang yang azan sekalian, dan masih banyak sekali tak boleh kalau nanti ngebring itu pahala kebaikan hikmah orang azan bermain sejenak muncul. Ini kalau buatan apa? Ki orang yang azan, ya oleh azan itu yang kita hargai, jangan sampai kita mencela. Wes ora adzan malah mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mengumpat mencela. Tuh kayak sing adzan. Setowek barang enggak adzan. Suarane wis entek rek ora nyoba adzan. Kamu kok dhewe ora gelem adzan. Alai. Nah, yang mikir lah sing adzan ya sing nem-nem, Pak. Wong anu ono sing adzan kedua-dua wong kono, Pak. Ono iki yo ono. Ora lurus terjue, akeh tunggal nggih. Kula niki nggih kados Mas Arif katen niki apa resok masjid, luruse masjid. Ini yo sering tak tinggal. Nanti kota beliau nonton itu lagi ya sering ada, ya sering alhamdulillah jadi kesempatan. Pancen riyen niko doa kula ya Allah mudah-mudahan saya nanti coro oleh omah bangun omah atau cedak masjid. Alhamdulillah kita bulan terkabul. Kamu kok pulang dulu kelingan tasik usaha SMTS, Pak. Pulang dia tasik MTS. Jadi lek dulu usaha MTS. Jadi MTS itu dua ini greget dulu sok lek duwe omah cedak masjid. Lakukan rabi oleh mertuawi wakaf tanah itu bikin masjid. Jadi lek nang masjid ku ada tak numpak motor ya, apa mlaku ning karo maneh wis ngoten niku lah. Jadi ya Allah dekat sekali. Nah, dulu kenapa kok saya berdoa seperti itu? Kalau MTS sekalian, kula niki usia MTS ngoten niku lebih saking masjid. Subuh kula iki sak keluarga tangi ki Mbak, bapak ibu belum bangun kula bangun sendiri. Jadi azan ini bukan di masjid. Arep masjid ki karena jauh kene Sumatera, bapak ibu mboten kados mriki. Rengket omah-omah ngoten. Sumatera niki mriki satu rumah. Bare 250 meter, 300 setengah kilo lagi rumah malih. Setengah kilometer lagi rumah malih ngoten niki. Ki alas. Nggih alas karet, nggih alas rambutan, nggih alas kalau sawit dan sebagainya. Oleh jadi lek jenenge bocah sanawiyah ki sik duweni wedi lho nggih. Ki puweten dedeg. Kula ki numpak sepeda ucap azan iki Allah tangi mak cengkal budal masjid. Kuwi numpak sepeda ke bayi gak tau. Sebenarnya ya salah gue sholat gue babas nih. Nanti lek ngantek udan lagi aku ya susah lagi. Dan itu kita jalani hampir setiap hari. Jadi subuh itu buat nanti selama tidak ada halangan terus budal yo wedi mulai yo wedi. Subuh ini mulai ini saya cepat
peteng tasih isu ngoten bendino ngono iki ngono iki yo berdoa ya Allah mudah-mudahan cara oleh umatnya cedak jadi karena kita memang kisahnya seperti itu. Jadi sing bocah cilik wis duweni wedi ta. Lah saiki yo ayo insyaallah semoga. Nah ini loh sekalian, monggo ketika ada orang lain yang seperti itu semangatnya untuk sholat berjamaah ke masjid, lah kita yang mungkin rumah yang tidak begitu jauh, kenapa kita keberatan melangkah kaki mungkin untuk datang minimal ya jamaah orang sholat orang anda. Padahal kita datang terlambat itu banyak orang lain itu datang ke masjid itu ya kalau butuh waktu, butuh proses, butuh tenaga. Ngeluti ngeten niki Bu, lek setengah jam ora kira sampai. Nggih mboten. Nah, iki tapi ya kene iki diikuti barang ngeten iki. Nah, iki kalau mesti saus itu tambah lama. Biasanya tuh handphone barang yang kesel gitu nah. Aku sih mudi orang kesel gitu piye gitu. Iki kan kadung semangat tuh kono tuh kene iki lek ora tenanan iki rugi lah. Ini sepanjang jalan kalau kita berpikir Masya Allah ini majelis taklim kita temenan lek ngurusi jamaah, lek ngurusi masyarakat, lek ngurusi keluarga. Teko sakmene ya dijadwal, gak yo rutin ben selamanan kira mboten. Kamu rayu iki mboten namung gedangan tok. Yo enten rayan, yo enten rayu iki apa yo bangsa mulur yo. Masyaallah. Lah kuwi sumure lho Pak teng rayu niku, sumure sanget. Nah, nek iki rayu niki ya. Masyaallah. Ono tenan iki. Ini betapa besar perjuangan. Iya kita doakan mudah-mudahan majelis taklim daerah itu terus istiqomah, menggait amal usaha yo RSU Aisyah, RSU Muhammadiyah, yo Ummu Ponorogo, yo SMA Muhibu, lan sak liyane niku mudah-mudahan terus istiqomah. Amin. Karena adanya amal usaha majelis taklim itu bisa jalan. Kalau majelis taklim mengandalkan PDM saja, tidak kuat PDM itu. Kita bayangkan satu bulan itu lebih dari 50 titik satu bulan. 50 titik lebih dari 50 dai yang dikirimkan seluruh Ponorogo. Pulau kalian mriki mau ya Allah, kong ini kisah Ponorogo. Mungkin Pak, tak mungkin. Ini pun perbatasan tapi tidak ngurus pacitan. Lagi kita pacitan. Masyaallah. Jangan. Ning kalau kata niki kalau betul sampai. Lah kalau mek mundur tok. Garek sopir garek. Garek driver. Nah, itu senajan lu kudu dak. Wah, disko gitu. Tadi kena balik ke disco ya niki gitu. Ya alhamdulillah kita nikmati. Ini kalau sebutan kaget, kan buatan kaget. Ini yo untuk wedi semawan. Kalau kan mau untuk wedi. Nah ada berapa kasus napa nggih? Contoh ngoten niku. Iku yo bener mobil yang gue nek madhep ndak disusul motor ngoten niku. Mulai baru dan lu Masya Allah, seperti itu perjuangannya Pak Mubarak. Jadi saya yang sudah merasakan itu ya tidak kaget dan sudah terbiasa dan saya bersyukur wis Mas Daro ini panjenengan lepas jadwal monggo kula siap saat satu betul siap semua bentuk jadwale. Boleh kawan kulit demen, silaturahmi demen. Silaturahmi ganjarannya gede lho mboten? Gede, siji tambah usia, kira mboten. Nggih. Loro nambah rezeki. Iku nggih juruk dalile genah. Lek dalile genah, kenapa diragukan? Ya mesti usia panjang, mesti rezeki tambah. Kita nggih yakin. Rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu konsep rezeki Pak. Wah, Masya Allah.
Ayat itu banyak sekali dan Al-Quran sak jinahnya. Nah ini dari waktu saja dibahas. Mulai dari ini bahas itu subuh lah ini. Sholat mawon ini dari jago boleh. Ini kita belum masuk loh korban loh nanti lah saya sholat mawon. Nah sholat baru sekalian itu banyak sekali keringanan. Bahkan sampai dengan ketika musafir itu boleh dijamak, boleh dikosor. Orang-orang tertentu berpemahaman lain. Ya. Ini nyapun enggak jamaknya pun tidak dikosor. Lain orang rakaat. Ada yang seperti ya kita hargai tidak masalah karena itu pemikiran toh juga tidak nyalai syariat. Monggo panjenengan berpendapat sendiri tidak masalah. Lek kula dulu meniku duwe kepentingan Gusti Allah, jalanan dikosor ya tak kosor, jamak ya tak jamak. Kesempatan kapan arep nglakoni syariat jamak dan kosor selain ketika musafir. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika musafir kok enggak dijumuk ya kapan kita akan melaksanakan syariat? Nah, seperti itu. Janjane yo ada waktu longgar untuk tidak dijamak untuk kosor. Tapi saya tetap melaksanakan itu. Wong itu ya diskon ya syariat, menjalankan syariat juga pahala. Iya tidak dosa. Terus sama itu orang ngomong itu ya lali bagaimana tata cara jamak, bagaimana tata cara kosor. Nah ini ya sekalian, sholat kita monggo kita perbaiki. Sholat niku ketika baik nanti hasilnya juga baik. Ini kalau sholat kurang baik nanti hasilnya juga tidak bisa maksimal. Kalau dalam syariat kadang-kadang kita masih memiliki rasa iya ini males, ini aras-arasan. Kenapa toh ketika mau melangkahkan kaki wis azan dari koyo aku dandan itu karena memang dampak sholat yang kita lakukan sudah mungkin belum maksimal. Ini foto gerigingan tuh, mas. Desa kaki mawon dia kata nggih. Akhirnya kalau kita gerigingan dan kalau ya tak urusnya tak teko malih tak teko malih iki ketutupan kenean mawon. Betul ada ketutupan sapi kate sedengan lho. Ya alhamdulillah. Dengan apa? Panjenengan kok kesel mergo menghadiri pengajian seperti ini. Kesel panjenengan itu diganti dengan pahala yang besar. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi ya dinikmati saja. Gusti Allah ki Maha tahu. Sithik awake dhewe nglakoni kebaikan ganjaran itu besar. Kurang apa? Kemurahan Allah kurang apa? Jadi ketika kita bertobat, berjalan menuju Allah, tobat gitu. Allah tuh lari ngejar kita. Jadi kita tuh kurang apa? Allah tuh kurang apa kata kita? Tidak kurang. Menunggu kita itu lebih dekat pada Allah SWT. Ya, jadi ketika detik ini kita masih jauh dari Allah, maka kita perlu mempertanyakan diri kita. Siapa kita, sejauh mana pengorbanan kita pada Allah SWT. Disuruh takor kepada Allah, dekatkanlah dirimu pada Allah. Sejauh mana kita berusaha dekat pada Allah. Ini misalnya ini Gusti Allah. Mungkin diperintahkan dekatlah ke sini. Ya. Allah itu demikian ayat ini mendekat. Jadi ketika kita datang ke Allah itu Allah akan lari yang kita. Jadi mari kita maksimalkan. Betapa kita harusnya iri ketika kita dengan usia yang sudah kepala 5, kepala 6, bahkan lebih dari itu 7. Melihat orang lain yang lebih muda ternyata dia lebih soleh, ternyata dia lebih khusyuk dalam sholat, ternyata dia lebih tenang yang mau di masjid. Betapa kita harus iri pada mereka. Kita yang sudah jauh tanah, mereka yang masih hitungan masih aduh, ini semangatnya berdakwah, semangatnya ibadah kok tinggi juga. Kita harus sangat malu dengan mereka. Apa yang akan kita
apa yang akan kita jadikan alasan ketika nanti berhadapan kepada di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita? Ya. Apa yang dapat kita banggakan dari amal kebaikan kita. Nah, maka dari itu semoga semakin tambah usia, semakin khusyuk kita taqarrub ya Allah, semakin dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi kita sudah dekat dengan alam, sudah dekat dengan tanah, sudah dekat dengan kematian. Mari kita maksimalkan semaksimal mungkin, karena tanah itulah yang akan mengapit kita dan akan melonggarkan kita. Podo-podo sak luwung ya hanya 1 meter kali 1,5 atau 1,8 gitu. Podo-podo Pak. Ya ora muslim, ora kafir, ora umum, ora turu, ya kurang lebih segitu lubangnya. Tapi ketika di dalam yang lain, ketika di dalam kubur, ada yang dilapangkan seluas-luasnya. Itu orang yang dapat nikmat Ada orang ya meskipun ngurus barangkali lubangnya ya sak meter ya turah bawah. Nih ketika di alam kubur itu dihampitkan oleh Allah, dicepit, sakit luar biasa. Nah, sampai tubuh itu hancur. Itu ada demikian. Itu yang dapat siksa kubur, azab kubur. Jadi kita mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur. Amin. Amin. Nah, nikmat kubur itu indikasi ketika kita sunni akhirat mesti nih surga dan neraka. Kaca bagi kena oleh nikmat kubur meski kok enggak neng suwarga, oleh azab kubur meski kok nyemplunge neng neraka. Ibu-ibu protes masa rokok kok neng ngono. Yang mboten buat. Suwarga rokok yang mboten. Nah, iki. Suwarga iki munggah suwarga. Nyapa kok diarani munggah? Karena munggah itu perlu pengorbanan. Nah, munggah itu butuh kemeringat. Nyapa kok neraka ku nyemplung. Aku wedi ngono meneh. Kok diarani anu iki. Nyapa kok neraka nyemplung iki tanpa usaha dijongkok. Sepakat oleh orang jadi kurban dimasak, itu jadi dia dibahas barang. Ya, semoga lah itu dilewatkan kesempatan. Kita tidak bisa berlama-lama, nanti malah
Nah, baik, saya kira saya sendiri juga mestinya introspeksi diri. Ngeten iki bagi kula tidak masalah, tapi bagi jamaah bisa jadi ada kok sunyi bisa jadi sebagian. Ya meskipun tidak, tapi kita emosi juga. Nah, kalau sekalian itu ya saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kosakata kalimat yang mungkin menyakiti hati panjenengan, kalau nyuwun pangapunten saat pun purun nggih. Nggih. Alhamdulillah. Jadi pulang dari sini tidak ada dosa. Ini panjenengan nggih matur mugi mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini mudah-mudahan bisa menambah greget untuk beribadah pada Allah. Semakin eling, semakin taqarrub ilallah, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita iri kepada orang lain karena orang itu lebih taat pada Allah. Iri semacam itu boleh. Yang lain iri mergo tanggane duwe motor anyar, ngene ora oleh. Iri kancane kurban, ngono ki oleh sok melu Kurban. Yang lain iri kancane buka kebun anyar, bang gitu. Ini bature tujuannya, ini orang lain. Kalau tidak lolos PNS tidak boleh. Tapi iri kepada kebaikan itu mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepala kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Wa najatan minan nar. Amin. Allahumma inna haqqaka wa sunnati ba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اتنا رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah kajian pada malam hari ini yang telah membahas masalah sholat dan korban. Semoga kita sekarang bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa menambah wawasan kita dalam hal beribadah, terutama sholat wajib. Kita semakin meningkat lebih baik. Allahumma amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal soleh bagi beliau dan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.